Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 8 Maret 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ini nomor 682, baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Demikianlah firman Tuhan. Dosa dapat dikatakan sesungguhnya sebagai pengkhianatan yang besar dari manusia kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk mengasihi manusia, memelihara dan melindungi manusia dalam segala jalan hidupnya. Itu semua sungguh-sungguh dilakukan Allah bagi manusia. Namun pengkhianatan dilakukan manusia terhadap Allah, yaitu dengan hidup di luar kehendaknya, tidak peduli kepada cintanya yang besar itu, tidak peduli kepada apa yang Allah mau, bahkan meninggalkan Allah dengan mengabdikan diri kepada kekuasaan dunia, harta benda, dan ilah-ilah lain. Padahal Allah adalah Allah yang besar yang dapat diandalkan. Itulah yang disadari oleh Daniel. Ia dan seluruh umat Israel, bahkan seluruh pemimpin mereka telah mengkhianati Allah, telah murtad dan memberontak terhadap Allah yang telah dengan penuh kasih memimpin mereka keluar dari Mesir. Daniel jujur bahwa segenap orang Israel telah melanggar hukum Tuhan dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati Daniel menyatakan mereka layak menerima hukuman dari Tuhan, seperti yang telah ditimpakan Allah kepada mereka, yaitu dibuang ke negeri Babel. Namun Daniel juga meyakini Allah mengasihi mereka dan masih mengasihi mereka, dan bahwa karena perjanjian kasih Allah itu, Israel disebut dengan nama Allah. Israel yang artinya bergumul melawan Allah dan menang. Nama tersebut diberikan Allah sendiri kepada Yakub, nenek moyang mereka, setelah Yakub bergumul melawan Allah, seperti yang diceritakan dalam kitab Kejadian 32 ayat 24-29. Dengan kepercayaan yang demikian, Daniel memohon pengampunan kepada Allah, sekalipun dia tahu sudah begitu besar dosa atau pengkhianatan segenap umat Israel terhadap Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Allah,
Kalau kita mau dengan serius dan rendah hati melihat perjalanan hidup yang sudah kita lalui, bukan hanya di saat kita sudah dewasa, namun bahkan sejak kita masih kanak-kanak, sesungguhnya kita harusnya menyimpulkan bahwa kita dapat hidup seperti sekarang ini hanya karena kasih dan penyertaan Allah belaka. Bahwa kita dapat melalui berbagai krisis dalam kehidupan kita semata-mata karena pertolongan Allah saja, seperti pertolongan Allah yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Semua itu sesungguhnya menjadi bukti bahwa Allah telah menetapkan dirinya untuk mengasihi kita umatnya, pribadi lepas pribadi. Bahwa tanpa permintaan dari kita, Ia telah menetapkan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Namun, kalau kita dapat jujur seperti kejujuran Daniel, kita selayaknya malu kepada Allah. Kasih-Nya yang besar itu kita balas dengan berbagai pengkhianatan. Kita sering melanggar kehendak-Nya, bersikap sombong atas segala yang kita punya, seakan-akan semua itu adalah karena kehebatan kita semata, bukan karena Allah. Seperti halnya Israel yang berharap kepada pertolongan Mesir dalam menghadapi musuh, kita pun sering lebih menyandarkan diri dan berharap kepada hal-hal duniawi daripada kepada Allah. Bahkan kita kadang-kadang atau bahkan sering tidak mempedulikan keberadaan Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Kita sibuk dengan berbagai rencana, kegiatan, dan keinginan kita tanpa menyertakan Dia di dalamnya. Atas semua bentuk pengkhianatan kita terhadap kasih Allah, kita selayaknya menerima hukuman dari Dia. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon belas kasihan-Nya. Seperti doa yang diucapkan Daniel kepada Allah, kita pun diajak untuk memohon, "Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah." Permohonan yang kita pohonkan dengan sungguh-sungguh agar kita dilepaskan Allah dari segala malapetaka dan hukuman yang merupakan dampak logis dari pengkhianatan yang kita lakukan, sengaja maupun tidak. Dengan permohonan itu, kita berharap Allah memberi kesempatan dan keselamatan kepada kita, oleh karena kita ini adalah anak-anak-Nya. Karena itu marilah dengan rendah hati seperti kerendahan hati Daniel, kita mengakui segala dosa kita dan memohon dalam dasar percaya akan kasih setia Allah. Ia mendengar permohonan kita dan mengampuni segala dosa pengkhianatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, dengarkanlah doa kami orang-orang berdosa ini, dan ampunilah kami atas segala pengkhianatan kami, sehingga Engkau menjauhkan kami dari segala hukuman-Mu, dari segala malapetaka oleh karena pengkhianatan kami. Dengarlah dan ampunilah segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.